Cek 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Mas Mbak, teman-teman sekalian. Oke, jadi ini adalah edisi perdana dari webinar, bisa dibilang webinar-webinaran kali ya, karena ini juga baru pilot ya, berawal dari keisengan alhamdulillah yang ngisi banyak. Jadi yang mau join banyak, jadi kita topik dari webinar ini kan sebenarnya khusus untuk ngebahas tentang riset-riset yang berkaitan dengan dunia nuklir. Jadi ini berawal dari inisiasi beberapa peneliti muda di dunia nuklir yang mungkin ingin mencari tahu apa yang lagi up to date mengenai bidang riset mereka, atau mungkin membagikan hasil-hasil riset mereka. Jadi kita akan mulai pilot project ini dengan istilahnya yang aku istilahin itu summer colloquium. Jadi ini akademik seminar yang berlangsung selama summer. Kenapa summer? Karena sebagian besar dari waktu kuliah juga lagi kosong. Kebanyakan yang graduate student utamanya hanya berkaitan dengan riset. Jadi ini waktu yang pas untuk kita bisa sharing-sharing. Nanti bagaimana nanti setelah masuk fall atau masuk mulai akademik berjalan, nanti kita pikirin belakangan. Yang penting kita jalanin dulu ini aja. Topiknya ini sebenarnya diniatkan untuk mencakup keseluruhan ya. Jadi yang pertama memang yang seperti yang paling banyak di request itu tentang neutronik. Jadi yang pertama memang kita akan membahas tentang neutronik, lebih spesifik tentang apa yang menjadi bahan riset dari Mas Rizky Octavian, yaitu tentang two-step method. Lalu selanjutnya nanti kita akan, sejujurnya belum tahu nih kita akan mengundang siapa untuk ngisi. Jadi kita lihat dulu aja perkembangannya nanti. Ada beberapa usulan mengenai topik-topik kayak medical atau termohidrolik atau material yang sekarang memang jadi constraint utama dari pembangunan nuklir itu sendiri. Jadi nanti kita akan lihat dulu. Yang penting kita jalanin satu ini dulu aja dan kita lihat reaksinya. Oke, yang mungkin kita perkenalan dulu ya dengan Mas Rizky ya. Jadi Mas Rizky ini aku perkenalkan sedikit. Beliau adalah seniorku, teknik nuklir juga, angkatan 2012. Habis itu lanjut ke S2 di University of Michigan, Department of Nuclear Engineering and Radiological Science. Sampai lupa jurusan sendiri. Saking tegangnya ini. Terus kemudian melanjutkan studi S3 di Purdue University. Beliau di bawah bimbingan Profesor Yun Lin Su ya Mas ya? Ya, betul. Ya, spesifikasi Mas Rizky ini beliau memang di bidang method analysis. Jadi paling banyak sekarang risetnya di bidang two-step method ini. Jadi mengembangin bagian dari asisten untuk ngembangin PARCS, Purdue Advanced Reactor Code Simulator. Nah, jadi Mas Rizky ini membantu Prof. Yunlin dan dulu juga Profesor Thomas Downer untuk mengembangkan kegunaan dari PARCS untuk bisa di-couple dengan metode stokastik yang ada seperti Serpent atau MCNPX. Kita nanti sistemnya, jadi seperti yang udah aku bilang kayaknya belum aku bilang ya. Jadi nanti kita akan mulai dengan presentasi dulu Mas Rizky sekitar 20-30 menit. Terus nanti akan ada list-list pertanyaan yang di form yang udah diisi sama teman-teman. Kita akan fokus ke sana dulu. Sudah aku formulasikan beberapa pertanyaan yang bisa akan dijawab dengan Mas Rizky. Lalu kemudian nanti kita bisa masuk ke bagian yang teman-teman atau Mas Mbak di sini yang mau bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dulu. Atau kalau misalnya emang mau langsung biar nggak kelupaan, diketik aja di chat, nanti aku akan bisa langsung sampaikan. Tapi nanti kalau misalnya pas waktu sesi Q&A-nya sebelum ngomong, nanti
apa itu namanya, di raise hand dulu di bagian participant-nya. Mungkin kayak gitu ya ke perkenalannya. Jadi langsung aja kita ke Mas Rizky, dipersilahkan untuk memulai presentasinya, Mas. Oke, tes. Udah ya? Ya. Oke, terima kasih Harun atas perkenalannya. Dan juga saya ucapkan selamat datang ke teman-teman peneliti nuklir dan penggiat nuklir di Indonesia di seluruh dunia. Nah, saya ucapkan selamat datang sudah bergabung di acara kami. Kemudian, oke, mungkin saya akan langsung share screen. Oke. Oke, semoga semua bisa melihat ya untuk screen yang sudah saya tampilkan. Oke, jadi ini adalah sebenarnya topik riset yang saya kerjakan dari S2 dulu di Michigan dan sekarang juga S3 di Purdue. Nah, karena di sini saya juga student, jadi konteksnya kita sama-sama belajar. Jangan ragu untuk teman-teman yang ingin mengkoreksi gitu ya, ingin mengkoreksi atau ingin menambahkan sesuatu, silakan. Kita santai aja, jadi kita sama-sama belajar. Jadi ini juga saya juga sama-sama belajar untuk hal ini. Oke. Jadi ini tentang two-step method untuk analisis reaktor nuklir. Nah, ini sebenarnya hal ini sebenarnya mungkin sudah banyak teman-teman lakukan sebenarnya, cuma tidak disadari di beberapa kode udah diterapkan untuk two-step method ini. Jadi mungkin teman-teman beberapa udah mengalami, udah tahu, udah melakukan, atau memang benar-benar mempelajari tentang hal ini. Nah, oke. Jadi apa saja isi presentasi pada kali ini? Jadi yang pertama, saya akan coba jelaskan secara ringkas apa itu two-step method untuk analisis reaktor nuklir. Terus kemudian mengapa dilakukan? Jadi latar belakang kenapa dilakukan metode ini. Nah, terus kemudian teori yang mendasari metode ini. Nah, jadi sedikit teori nanti akan coba saya tampilkan di sini. Kemudian bagaimana cara penerapannya. Terus kalau misal pakai code yang sudah tersedia, itu code apa aja yang biasa digunakan untuk metode ini. Terus kemudian apa saja contoh penerapan metode ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini garis besarnya seperti itu. Jadi saya mulai aja yang pertama. Jadi pada dasarnya, jadi seperti ini ya, two-step method itu adalah ada 2 step di sini, makanya disebut two-step. Jadi yang pertama adalah penggunaan high fidelity lattice physics calculation code. Jadi kode lattice physics untuk yang akurasinya tinggi ya. Jadi ini biasanya yang kita sebut deterministik dan juga stokastik. Nah, itu masuknya di sini. Jadi bisa pakai Monte Carlo, bisa pakai transport code. Nah, kalau transport banyak juga jenisnya gitu ya. Kalau Monte Carlo bisa MCNP atau Serpent. Nah, seperti itu. Nah, itu masuk di sini. Jadi dari data nuklir biasanya dari library. Nah, biasanya terkenal ada library-nya kayak ENDF atau Jandl atau Jeff. Nah, itu nuklir data di sini. Nah, akan dimasukkan ke perhitungan di sini. Nah, di sini yang digunakan adalah metode yang detail, gitu ya, model yang detail. Jadi kita modelkan sampai ke level terdetail yang bisa kita modelkan gitu. Biasanya dari fuel road itu sedetail itu gitu ya untuk LWR, misalnya untuk reaktor LWR atau PWR itu bisa sedetail itu untuk ini. Nah, kemudian setelah itu dari sini biasanya kita dapatkan langsung memang untuk kayak efektif dan juga untuk power distribution atau flux distribution. Tapi perhitungan di sini biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, makanya biasanya dilakukan two-step method di sini. Jadi kita masukkan ke kode yang memiliki akurasi yang lebih rendah. Tapi
kecepatannya yang jauh lebih tinggi. Nah, disebut ini ya low fidelity core solver, atau juga sederhananya kode yang memecahkan masalah difusi gitu, difusi neutron. Jadi menyelesaikan persamaan difusi neutron di sini dengan menggunakan data homogenisasi dari kode tadi. Jadi di sini ada koneksi di sini. Jadi setelah kita perhitungkan dengan kode yang lebih canggih tadi, kita dapat distribusi fluxnya. Dari distribusi flux itu kita gunakan untuk membuat cross section. Nah, cross section ini prosesnya yang terhomogenisasi gitu ya. Jadi misal dari reaktor, dari fuel pin kita homogenisasi, kemudian fuel assembly dihomogenisasi oleh itu. Nah, jadi kita akan dapatkan model yang disebut homogenized model, atau model yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat besar gitu ya, maksudnya misal dari fuel assembly-nya cuma kotak kayak gitu. Nanti akan saya tunjukkan perbedaan antara detailed model sama homogeneous model itu kayak gimana gitu. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi sederhananya untuk step method itu metode ini untuk dari nuclear data kemudian diolah. Jadi nuclear data ini dari library yang mungkin kita tahu datanya banyak sekali dari energi yang sangat rendah gitu ya. Beberapa di bawah mili elektron volt, mungkin sampai puluhan mega elektron volt gitu, puluhan MeV. Jadi data ini yang sangat besar itu diproses di sini bersama dengan model yang kita udah desain. Jadi geometrinya gimana, materialnya gimana. Nah, jadi ketika kita mendesain untuk perhitungan reaktor nuklir, biasanya kan kita detailkan di situ. Nah, jadi itu masuk ke step ini. Tapi ketika masuk di step yang ini, modelnya udah sangat ini ya, sangat tidak detail ya. Jadi atau istilahnya homogenized model. Nah, itu seperti apa? Jadi ini contohnya sangat yang saya contohkan di sini. Contohnya adalah ini reaktor jenis high temperature test reactor atau HTTR. Jadi ini prismatic high temperature reactor. Nah, jadi sini untuk detail model, jadi bisa dilihat di sini. Di sini dimodelkan secara detail hingga ke level ini ya, fuel rod-nya. Nah, jadi untuk high temperature reactor, untuk HTTR, jadi bentuknya prismatik heksagonal gini untuk assembly-nya. Nah, terus di dalam assembly ini terdapat fuel rod. Nah, di dalam fuel rod itu nanti terdapat trisopartikel atau partikel-partikel kecil yang berisi dengan bahan bakar nuklir. Nah, ukurannya biasanya cuma seujung pensil, jadi sangat-sangat kecil, dan itu ditaburkan di dalam fuel rod di situ, kemudian dimasukkan ke dalam assembly yang bentuknya heksagon. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk di model yang detail, jadi dimodelkan semuanya gitu ya, dimodelkan secara detail semuanya. Nah, jadi seperti ini. Dan kelemahannya, memang ini akurat ya, memang akurat karena kita modelkan secara detail. Tapi kelemahannya adalah karena kedetailannya ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan perhitungan secara akurat gitu ya. Nah, apalagi mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba untuk melakukan kalkulasi full core menggunakan Monte Carlo misalnya untuk MCNP atau Serpent, itu bisa sampai mungkin berhari-hari gitu ya untuk full core. Nah, tapi untuk homogeneous model seperti ini. Jadi dari model yang ini semuanya kita generate, kita produksi cross section dari sini, grup atau istilahnya grup constant, karena sesuai dengan pembagian grup. Jadi di sini untuk Monte Carlo misalnya untuk energi grup itu biasanya menggunakan continuous energy gitu. Jadi tidak didiskretisasi menjadi multi group, tapi ada juga yang menggunakan multi group. Misal di transport code mereka menggunakan multi group tapi grupnya sangat banyak gitu ya. Biasanya berapa ratus gitu ya, atau mungkin 60-an atau 70. Biasanya malah di level ratusan gitu ya. Nah, dari situ kalau kita lakukan ketika kita ubah di sini, nah memang akurasinya akan berbeda gitu ya. Nah, karena ada istilahnya self-shielding effect di situ. Jadi ketika kita menghomogenisasi reaktor, akan ada efek self-shielding yang membuat distribusi flux itu tidak akurat. Jadi yang harusnya berbelok-belok gini ya, tapi kita buat homogen jadi flat gitu. Jadi dia flat.
Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lakukan homogenisasi secara manual, misalnya kita tahu materialnya apa, terus kita rata-rata semua, itu homogenisasi manual ya. Nah, itu sangat tidak akurat gitu. Nah, dengan metode ini pun sebenarnya kita kehilangan beberapa akurasi, tapi setidaknya kita akan mendekati hasil yang di sini dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, apalagi kalau kita lakukan perhitungan transien yang membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya, untuk misal kita mensimulasikan kecelakaan reaktor, yang mana setiap detik atau bahkan sepersekian detik dari peristiwa itu, dari ketika itu kita butuhkan data distribusi fluxnya atau data distribusi dayanya, kita butuhkan di situ untuk kemudian dimasukkan ke kode termohidrolik untuk dihitung temperatur atau mungkin arus coolant yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan perhitungan yang sangat besar. Juga burn up misalnya. Burn up juga dibutuhkan ketika kita mau melakukan burn up step yang detail. Jadi kayak misal setiap berapa hari gitu ya. Nah, itu juga kita butuhkan di situ. Nah, dan ini apalagi dengan resource, dengan modal alat yang terbatas gitu ya. Misalnya kita hanya menggunakan PC atau laptop sendiri gitu ya. Jadi untuk perhitungan yang serumit ini, nah jadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga menguras banyak computational cost gitu ya. Atau ini ya perhitungan gitu ya. Dari komputasi itu terlalu lama seperti itu. Nah, akan menghabiskan banyak resource jika kita gunakan ini untuk perhitungan yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu. Jadi dulunya sebenarnya two-step method ini awalnya digunakan untuk LWR ya, di zaman dulu puluhan tahun silam, ketika orang belum punya komputer secanggih kita. Nah, dan mereka melakukannya dengan memecah menjadi beberapa, jadi assembly ini akan dipecah sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak dimodelkan full core, tapi dipecah. Nah, misal dari ini dipecah dulu ya, dipecah, dia hitung ininya, dan assembly yang sama itu mempunyai cross section yang hampir sama gitu. Nah, biasanya mereka hanya gunakan itu. Apalagi untuk reaktor LWR itu tingkat heterogenisasinya sangat rendah. Nah, makanya apa? Ketika hanya disimulasi dengan assembly saja, biasanya sudah cukup untuk merepresentasikan itu. Untuk di detailed modelnya, dia hanya menggunakan assembly aja, assembly wise gitu ya. Nah, mungkin untuk sekarang kita yang lebih canggih, kita bisa lakukan full core ya, untuk bahkan dengan menggunakan laptop kita sendiri gitu ya, laptop pribadi kita bisa lakukan itu. Cuma untuk keperluan tertentu tetap akan dibutuhkan gitu. Apalagi untuk perhitungan yang membutuhkan step yang sangat panjang gitu. Nah, terus di sini untuk homogenized model, dia istilahnya akan dibuat dalam node atau makanya disebut dengan nodal diffusion calculation gitu ya. Jadi difusi perhitungan difusi nodal. Jadi node itu adalah titik-titik ini ya. Jadi kita anggap ini sebagai titik yang sama, titik-titik yang berbeda, tapi dia ukurannya sama semua gitu. Nah, makanya yang paling mudah adalah membuat batasnya ini juga dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Jadi ini kumpulan dari heksagon gitu ya, dari heksagon node ini di sini. Jadi dikumpulkan di situ dengan tetap mempertimbangkan kalau ini volumenya di sini dan di sini itu sama gitu ya. Jadi mempertahankan volume yang sama. Nah, dan ini nggak akan berdampak besar karena di sini reflektor. Jadi ketika kita bentuk rubah seperti ini tidak akan berpengaruh besar untuk perhitungannya. Nah, seperti itu. Dan apalagi kan kita mendapatkan homogenized cross section dari sini juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa satu contoh nanti untuk perhitungan ini dengan model yang lebih sederhana. Nah, ini akan saya coba tampilkan contohnya. Seberapa akurat gitu dengan metode ini dan berapa waktu yang dapat kita save, yang computational cost yang dapat kita hemat ketika kita menggunakan metode ini untuk analisis reaktor. Nah, Oke. Terus mengapa two-step method diperlukan gitu ya? Nah, ini karena tidak ada teras reaktor yang benar-benar homogen gitu. Kita misal mau menghitung dengan metode difusi. Nah, difusi itu seperti yang kita tahu itu akan memang sangat akurat untuk reaktor yang sangat-sangat homogen gitu. Yang benar-benar homogen itu dia sangat akurat gitu. Tapi realitanya tidak seperti itu.
Jadi reaktor itu pasti ada control rod, ada fuel rod, ada batang kendali, ada batang bakar, ada juga moderator, ada coolant, dan sebagainya. Dan setiap reaktor juga mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita hitung dengan detail yang penuh seperti tadi yang saya sampaikan, pada teras reaktor itu terlalu lama untuk dilakukan, terlalu mahal gitu ya. Nah, oke. Ini ada yang, oh ya, ada yang bertanya? Silakan. Oke. Tadi ada yang bertanya. Saya persilakan. Jadi mumpung di sini. Oke. Oh, nanti aja. Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi perhitungan itu dengan detail penuh ya. Nah, terus kemudian kalau untuk resolusi tinggi, nah tadi yang saya terangkan tadi dengan transport neutron atau Monte Carlo, emang akurasinya tinggi, tapi sangat lambat gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita lakukan difusi neutron saja, jadi persamaan difusi neutron kita sampaikan, kita lakukan saja, emang cepat, tapi akurasinya tidak bagus gitu, akurasinya rendah karena persamaan difusi sendiri ini juga sudah melakukan berbagai aproksimasi ya. Nah, yang terutama adalah mengaproksimasi neutron sebagai media yang bisa terdifusi gitu ya. Oke, jadi media yang terdifusi. Jadi sebenarnya apa itu yang media terdifusi itu dari dia akan bergerak dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Jadi seperti yang kita pelajari mungkin di mekanika fluida mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu tapi padahal sebenarnya neutron itu pergerakannya cukup random dan juga ada kecenderungan untuk ke arah tertentu dan itu sesuatu yang probabilistik ya. Nah, jadi mengapa kalau kita gunakan difusi neutron aja tidak akan mendapatkan hasil yang akurat gitu. Tapi memang kita akan mendapat hasil dengan cepat. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan. Nah, terus untuk misalnya ya, tipikal untuk reaktor PBR aja deh. Nah, dalam satu assembly aja, itu ada 264 batang bakar atau fuel rod. Nah, dalam satu reaktor itu ada 150 sampai 250 assembly dalam satu reaktor dari dalam sini ini. Jadi, totalnya ada lebih dari 50.000 total batang bakar dalam reaktor. Nah, ini kalau kita desain semuanya secara mendetail, jadi akan memberatkan perhitungan kita gitu ya. Apalagi kalau kita ingin mensimulasikan gimana sih kalau terjadi kecelakaan gitu. Bagaimana sih untuk menghindari kecelakaan tersebut gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian kita lakukan kalkulasi, kemudian kita couple dengan kode thermal hidrolik atau mungkin untuk kode-kode material, radiasi dan sebagainya. Dan itu akan membutuhkan perhitungan yang sangat panjang kalau kita lakukan permodelan yang sangat mendetail gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat size-nya, itu adalah diameternya 3,37 meter, rata-rata mungkin ya tinggi terasnya adalah 3,66 meter. Jadi tingginya sangat besar ya, 3-4 meter. Padahal neutron dalam reaktor PBR atau pressurized water reactor itu rata-rata hanya bisa bergerak 1 cm gitu ya. Nah, jadi dibayangkan aja dan juga ada berapa neutron yang ada di sana kan sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi kalau dimodelkan sangat susah. Nah, kita juga melihat sendiri kalau neutron dalam reaktor, nah itu neutron itu mempunyai posisi tertentu gitu ya. Dalam satu waktu ketika dimodelkan gitu dalam kalkulasi matematika, neutron itu mempunyai posisi tertentu gitu ya. Jadi bisa di X, Y, Z-nya di mana gitu ya. Dan ketika dia bergerak, dia mempunyai arah gitu ya. Jadi theta itu ini ya sudutnya, terus kemudian yang gamma itu adalah sudut azimutalnya gitu ya. Jadi rotasinya di situ. Nah, itu mempunyai arah. Jadi bisa mempunyai dua arah gitu. Jadi bisa bergerak ke mana aja dalam dalam ini lingkaran, dalam sumbu lingkaran itu dia bisa bergerak ke mana aja gitu ya. Nah, kemudian mempunyai energi. Dan energinya itu rentangnya sangat tinggi gitu ya. Jadi dari mili MeV sampai beberapa mega elektron volt gitu ya.
mili elektron volt sampai mega elektron volt. Jadi rentang energinya sangat banyak gitu ya. Dan juga pergerakan neutron itu tergantung dengan waktu. Jadi setiap sepersekian detik bisa saja posisi-posisi ini berubah gitu ya, energinya berubah, arahnya berubah. Jadi untuk memodelkan dalam satu reaktor itu membutuhkan resource yang sangat-sangat besar gitu ya. Nah, ini yang sesuatu yang mustahil gitu ya. Dan juga setiap neutron itu mempunyai tadi ya. Jadi setiap neutron itu mempunyai 7 variabel independen yang berbeda gitu ya. Jadi X, Y, Z, theta, gamma, E sama T. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, kemudian dalam reaktor ada sekitar 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 16 neutron per centimeter per second. Nah, bisa dibayangkan tadi reaktor tadi luasnya berapa meter gitu ya. Volumenya berapa meter. Nah, dalam fluxnya aja sebesar itu gitu ya. Untuk neutron pergerakannya sebesar itu. Jumlahnya juga sangat banyak gitu ya. Jadi akan sangat mustahil untuk dimodelkan secara 100% detail dan akurat gitu. Nah, makanya di analisis reaktor nuklir, jadi kita gunakan berbagai aproksimasi, tapi tetap memperhatikan akurasinya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya itu adalah salah satu take away dari two-step method. Jadi kita ingin mendapatkan perhitungan yang akurat, terutama untuk kasus tertentu seperti transient atau analisis kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan kita mempertimbangkan waktu yang kita gunakan atau computational cost, jadi biaya perhitungan yang kita pertimbangkan itu harus sesuai gitu. Nah, dengan yang kita inginkan seperti itu. Oke, terus bagaimana teori yang mendasari metode ini? Jadi homogenisasi itu seperti ini, bisa dilakukan dari level fuel pin atau dari fuel rodnya, jadi seperti ini. Misal yang dari bentuk yang seperti ini atau seperti ini, jadi hanya satu homogen gini ya, homogenisasi seperti ini. Nah, tadi homogenisasinya juga tidak kita lakukan secara manual dengan merata-rata materialnya, tapi dengan menggunakan flux neutron yang ada di kode tadi yang lattice fisik dengan resolusi tinggi tadi. Jadi dengan menggunakan itu nanti bisa didapatkan homogenisasi yang akurat gitu. Nah, bisa juga di level fuel assembly. Jadi dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, jadi kosong seperti ini ya, homogen semua. Nah, jadi tekniknya, jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan karena untuk mendapatkan ini ya homogeneous cross section. Jadi untuk satu kotak tadi ya, misal ini ya, biasanya yang dilakukan adalah assembly level ini ya. Jadi misal kita mau dapatkan satu kotak ini, jadi satu kotak ini mempunyai nilai cross section yang sama gitu ya. Nah, bandingkan dengan yang ini. Jadi satu titik-titik ini mempunyai yang berbeda-beda gitu ya. Tapi ketika kita sudah sampai di sini, dia kan sama semua. Jadi sangat meringankan perhitungan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi kita hanya perlu satu kali aja melakukan homogenisasi ini, kemudian seterusnya kita bisa lakukan perhitungan lebih lanjut dengan cara yang sama. Gitu. Nah, oke. Jadi untuk teknik untuk melakukan self averaging atau merata-ratakan itu tadi ya satu fuel assembly atau satu fuel pin tadi. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan fluxnya atau istilahnya dengan memberi faktor flux untuk pengalinya dengan mengintegrasikan sepanjang energi tertentu gitu ya. Jadi misal kalau kita punya dua grup ya, misal dua grup neutron itu satunya dari 0 sampai dari mendekati 0 ya, nggak sampai 0, nggak sampai batas thermal neutron misalnya 0,625. Jadi terus dari 0,625 sampai misal 10 MeV gitu sampai maksimal berapa 14 atau 15 MeV. Nah, berarti kan kita punya dua rentang gitu ya. Nah, itu kita akan kita integralkan energinya di situ. Dan juga untuk volumenya atau mungkin areanya kita integralkan sesuai dengan misal assembly ini ya. Jadi kita integralkan hasil-hasil dari sini, misal di sini punya cross section 1, cross section 2 dan lain sebagainya, grup konstan yang berbeda-beda. Nanti kita integralkan di situ
dengan dikalikan dengan flux, kemudian dibagi dengan itu sendiri, dan nanti kita akan hasilnya. Oke. Jadi akan dihasilkan seperti ini. Nah, oke. Terus untuk cara tekniknya itu bisa dilakukan dengan energinya dulu, bisa spesialnya dulu, atau simultaneous gitu ya. Jadi dengan perhitungan ini. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja karena hasil ujungnya akan sama aja. Jadi dari yang misal fuel cell yang seperti ini, jadi akan menjadi homogen seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita dapatkan misal absorption, transport cross section, terus kemudian visi gitu ya. Nah, kita dapatkan semua gitu. Nah, dan ini nanti akan kita pakai untuk perhitungan difusi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan semua komponen untuk persamaan difusi, kita bisa masukkan, kemudian kita bisa dapatkan perhitungan untuk teras reaktor yang kita mau dengan perhitungan yang lebih cepat. Jadi seperti ini. Jadi yang mendasari adalah seperti ini. Jadi dari perhitungan yang akurat di sini, yang detail, sangat detail ini, kemudian kita lakukan averaging atau perata-rataan gitu untuk mendapatkan homogenisasi yang kita inginkan untuk level itu. Nah, gitu ya. Nah, Oke, terus prosedurnya gimana? Jadi seperti yang saya terangkan tadi, jadi ada dua perhitungan yang kita libatkan di sini, yaitu yang high resolution dan juga low resolution. Nah, low resolution ini biasanya adalah kode difusi neutron. Karena difusi neutron itu jauh lebih sederhana daripada yang digunakan di sini. Karena di sini kita gunakan misal Monte Carlo gitu ya. Monte Carlo kecepatan Monte Carlo memang sangat tergantung dengan jumlah histeri neutron yang kita pakai gitu ya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang akurat, tentu kita butuhkan histori neutron yang sangat banyak gitu ya. Untuk neutron population-nya kita butuhkan yang sangat banyak, untuk siklus perhitungannya kita juga butuhkan yang sangat banyak untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, makanya untuk yang high resolution di sini, nah, jadi dari cross section data tadi yang sudah saya jelaskan di awal, jadi dari library-nya, jadi ini juga library, terus kemudian ditambah dengan modeling kita. Jadi kita memodelkan reaktornya itu, misal sedetail apa, kalau di sini memang kita usahakan sedetail mungkin agar hasilnya lebih akurat gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke perhitungan ini. Nah, kemudian emang kita dapatkan macam-macam ya, dari K-efektif, terus reaction rates, kemudian view group cross section atau group constant ini, dan juga kinetic parameter yang nanti kita gunakan juga untuk perhitungan transient. Nah, kita gunakan itu ya untuk yang time dependent calculation. Jadi untuk yang perhitungan yang tergantung waktu, kita gunakan ini. Nah, jadi kita pakai dua hal ini untuk selanjutnya gitu. Nah, jadi ketika dan di sini error itu akan propagate. Misal kita di sini pasti kita punya error ya. Misal di MCNP kita menghitung ada error misal 2 PCM atau 5 PCM, 10 PCM. Nah, itu akan terpropagate di sini. Nah, jadi kemungkinan ketika ada error juga akan tertransfer di sini gitu ya. Nah, jadi kita usahakan kalau ini adalah seakurat mungkin yang kita dapat di sini agar perhitungan selanjutnya jauh bisa lebih akurat lagi. Nah, di sini kita masukkan model lagi. Nah, seperti tadi kan modelnya homogen ya. Nah, yang model yang homogen yang sederhana, jadi kita masukkan di situ nanti. Seperti itu. Nah, terus nanti dari sini akan kita dapatkan misal K-efektif dan power distribution. Nah, dari power distribution nanti yang akan kita gunakan selanjutnya, misal kita mau melakukan perhitungan multiphysics atau mengcouple atau menggabungkan dengan perhitungan termohidrolik atau mungkin perhitungan yang lainnya. Jadi kita gunakan, biasanya yang paling penting ada power distribution ini. Karena ini nanti tergantung, karena ini nanti akan mempengaruhi suhu dari reaktor tersebut ya, distribusi suhunya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini satu hal yang penting yang kita dapatkan, dan kita ingin hal ini adalah yang akurat gitu ya. Nah, kita inginkan yang akurat gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu prosedur sederhananya seperti itu. Kemudian praktikalnya biasanya orang menggunakan code, atau karena perhitungannya sangat rumit, orang lebih prefer menggunakan code. Jadi untuk step 1
banyak sekali pilihan untuk menggunakan deterministik atau mungkin Monte Carlo. Nah, jadi ini yang ini pertama ini saya sebutkan di sini, tapi di sini sebenarnya masih sangat banyak ya di luar sana untuk kode-kode yang bisa digunakan. Nah, tapi biasanya kita terhalang oleh lisensi. Jadi bisa gunakan juga yang free license. Jadi banyak juga software-software yang free license atau code yang free license dan fiturnya sebenarnya sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, mungkin kalau MCNP, Kenosip, Serpent ini kita butuh lisensi tertentu gitu ya. Nah, tapi OpenMC enggak ini. Jadi OpenMC ini kalau emang bagi yang teman-teman yang mau belajar atau mungkin memang ingin menggunakan yang free, ini bisa digunakan dan ini dikembangkan oleh teman-teman dari MIT dan juga beberapa kampus lain, jadi seperti itu. Dan ini juga bisa kita gunakan kalau kita ingin melakukan riset tentang ini gitu ya. Jadi OpenMC dan OpenMOC. Jadi OpenMC itu untuk yang Monte Carlo. Jadi dia menyelesaikan persamaan, dia tidak menyelesaikan persamaan transport neutron, tapi mensimulasikan neutron secara stokastik dan probabilistik dengan metode Monte Carlo tersebut. Jadi dengan statistik itu OpenMC Monte Carlo itu dia akan memodelkan perilaku neutron gitu ya. Jadi istilahnya adalah men-tracking dari neutron lahir sampai neutron mati, dia akan tracking gitu ya. Nah, jadi itu dan Monte Carlo ini akan sangat akurat kalau kita gunakan jumlah populasi neutron yang banyak gitu. Jadi sampelnya sangat banyak gitu ya. Jadi perilaku neutron itu akan sangat akurat di situ. Nah, untuk kita pelajari ketika kita menggunakan jumlah populasi neutron yang banyak. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus masih banyak lagi kode yang lain. Nah, ini untuk OpenMOC juga ini gratis dan free, bahkan kita bisa memodifikasi source code-nya. Jadi misal kita mau meriset apa untuk metode transport neutron, terus kemudian kita bisa mengakses itu. Nah, ini saya sangat rekomendasikan bagi mungkin teman-teman yang kesulitan mendapatkan license, karena berapa mendapatkan license itu kita harus ada izin tertentu gitu ya. Terus kemudian kita juga mungkin bayar dan sebagainya. Jadi akan sangat memudahkan gitu ya kalau bisa belajar ini. Nah, dan sebenarnya tidak susah karena semua guidance-nya udah ada di website mereka di OpenMC dan OpenMOC ini di MIT. Nah, ini bisa di-download dengan gratis dan juga kapan aja, dan juga bisa kita bahkan dapat source code-nya. Jadi kita bisa melihat isinya gimana sih. Nah, jadi mungkin selama ini banyak dari kita yang hanya menganggap kode-kode ini adalah black box gitu. Nah, dan ini yang harus kita rubah. Jadi kita pahami dulu nih. Jadi kode ini ngapain sih? Jadi jadi kita nggak hanya memasukkan input, kemudian kita mendapatkan output gitu ya. Nah, tapi kode-kode ini ngapain sih gitu ya. Jadi kita akan tahu di situ apalagi ketika kita mendapatkan source code-nya, kita akan tahu runtutan perhitungannya itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi dan ini banyak banget pilihan. Kalau mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan akses, ya bersyukurlah. Jadi kalau enggak, saya rekomendasikan bisa menggunakan OpenMC atau OpenMOC. Oke. Nah, kemudian yang step 2, tadi kan untuk kita pakai deterministic atau Monte Carlo. Nah, untuk yang step 2, kita biasanya digunakan adalah persamaan difusi neutron. Ada juga yang lebih tinggi, misal menggunakan P1 atau P3 calculation. Nah, itu tapi kebanyakan memang menggunakan difusi, karena difusi itu ketika kita mendapatkan grup constant atau tampang lintang yang sudah akurat dari sini, kita bisa mendapatkan hasil yang akurat juga di sini. Dan diffusion neutron itu persamaan yang sangat cepat untuk dikalkulasi gitu ya. Nah, karena persamaannya yang persamaan diferensial, beda dengan persamaan transport neutron yang integro diferensial. Jadi di situ ada persamaan integral, ada persamaan diferensial, dan itu sangat susah untuk dilakukan dengan analitik. Tapi kalau diffusi neutron mungkin dilakukan dengan analitik, tapi biasanya orang menggunakan metode numerik juga karena lebih cepat dan lebih akurat, bukan lebih akurat sih, lebih cepat untuk yang lebih tinggi ya, untuk misalnya dengan menggunakan banyak node dan energy group yang banyak dan sebagainya. Nah, jadi untuk ini diffusi neutron juga banyak sekali yang bisa kita gunakan sebenarnya. Nah, ini part, citation itu ada di SRAC. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya SRAC itu
menggunakan kode step 1 dan step 2 ini dalam satu kode gitu ya. Makanya disebut sistem code system atau sistem kode. Jadi Strike itu terdiri dari beberapa kode yang digabung jadi satu, dan ketika kita melakukan perhitungan dengan Strike itu kita bisa memilih untuk melakukan step 1 dan step 2-nya itu kayak gimana gitu ya. Di step 1 misalnya kalau nggak salah ada toTrend, ada AnySN gitu ya, anisotropic SN method, itu untuk yang first step-nya. Second step-nya misalnya citation kayak gitu. Nah, itu untuk difusinya seperti itu. Nah, ada Nestle, kemudian Adpress. Nah, ini dari teman alumni kita juga dari dari Abu Dhabi. Ini dari nanti mungkin kalau Mas Imron ada kesempatan bisa cerita untuk penggunaan Adpress ini. Jadi ini setahu saya juga free. Jadi silakan kalau teman-teman pengen melakukan perhitungan, ini Adpress juga free. Tapi nanti bisa tanya aja untuk penggunaan Adpress ini free, bisa digunakan, dan juga source code-nya kita bisa download juga. Jadi ini free. Terus kemudian ada juga yang dikembangkan oleh Batan. Jadi ada Batan 2div, ada Batan 3div, dan juga Batan MPass gitu ya. Kalau 2div itu untuk 2 dimension diffusion code, kalau 3div itu 3 dimensi, terus kalau MPass itu setahu saya untuk HTR gitu, untuk high temperature reactor. Ada perhitungan tertentu di situ. Nah, jadi ini kode-kode yang bisa kita gunakan untuk itu, dan ada beberapa kode yang sudah include dua-duanya gitu ya. Misalnya Strike. Nah, misalnya Strike bisa ada juga Scale yang dikembangkan di Oak Ridge National Lab Amerika, itu juga dia sistem code. Makanya ada beberapa kode yang step 1 step 2 ini ada di situ, dan kita bisa memilih ketika kita melakukan kalkulasi seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya saya langsung aja masuk ke contoh singkatnya. Nah, ini saya gunakan model yang yang sederhana, karena saya bukan full core ya. Ini biasa disebut dengan 4 hexagon, karena di sini yang sebenarnya yang saya modelkan adalah satu heksagon di tengah ini, dengan ini setengah semua sebenarnya. Ini setengah, 6 kali setengah kan 3 ya, 3 tambah 1 4. Jadi 4 heksagon, atau bisa disebut color set model juga. Nah, jadi ini hanya untuk perbandingan aja. Jadi di tengah ini ada assembly yang isinya batang kendali. Nah, ini reaktor HTTR ya. Jadi untuk high temperature test reactor prismatic. Jadi ini yang 6 ini semuanya adalah bahan fuel assembly ya. Nah, fuel assembly. Jadi di dalam ini ada fuel rod yang isinya adalah trisoparticle. Oke, di sini saya kalau nggak salah guidance tube aja, jadi ini instrumentasi gitu ya. Kemudian ini ada boron, kalau nggak salah pink-pink ini, boron rod. Kemudian pendinginnya adalah gas, jadi karena gas reaktor, jadi pendinginnya adalah helium. Kemudian moderatornya adalah grafit. Nah, grafit itu yang ada di sini gitu. Jadi dia moderatornya padat seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan 2 jenis model. Jadi yang pertama adalah dengan batang kendali yang dimasukkan dan batang kendali yang ditarik keluar semua. Jadi ada dua jenis. Jadi akan kita coba bandingkan nanti dengan menggunakan 2 software, 2 code, yaitu Serpent untuk kode Monte Carlo dengan resolusi tinggi, dan juga menggunakan Parks, jadi kode difusi resolusi rendah. Jadi ini model yang saya gunakan di Serpent. Nah, kalau di Parks-nya nanti ini semua homogen gitu ya. Jadi homogen 1, setengah ini homogen semua. Jadi kita punya 7 set untuk node homogennya. Jadi kita punya 7 di sini. 1 di tengah sama 6 kali setengah di pinggir sini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus bagaimana hasilnya? Bagaimana perbandingannya? Jadi tadi metodenya seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi Serpent dulu, kemudian produksi grup konstan yang homogen atau cross section yang homogen. Nah, kemudian kita dapatkan semua parameter untuk difusi, untuk persamaan difusi, kemudian dimasukkan ke Parks. Nah, ya. Jadi karena Parks ini di kode difusi yang sangat
cepat perhitungannya. Nah, kita bisa lakukan perhitungan ini berkali-kali gitu ya. Misal kita mau modelkan secara ini terjadi kecelakaan atau ketika kita tarik batang kendalinya bahkan gimana gitu ya. Nah, oke, tapi di sini saya akan coba bandingkan. Nah, misal kita gunakan metode itu seberapa akurat sih dibandingkan dengan kita gunakan perhitungan Monte Carlo aja gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi di Serpent, misal ini ya, ini efektifnya untuk yang batang kendali ditarik akan lebih tinggi di sini. Kemudian standar deviasinya ini 4, ini 3. Nah, ketika kita masukkan ke Parks dari sini, kita akan mendapatkan error gitu ya. Nah, error di sini. Ada 119 PCM misalnya. Nah, sebenarnya ini bukan error yang sangat besar gitu ya. Nah, sebenarnya ini manageable gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, sehingga ketika kita perhitungkan roadwork-nya atau kekuatan batang kendalinya, itu akan terjadi perbedaan sebesar 46 PCM gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Seperti itu. Tapi melihat akurasi yang seperti ini, kita lihat aja di sini. Ini 1,13051. Ini 113,170. Jadi sampai 2 atau 3 digit di belakang koma untuk efektif dia masih sama gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sampai 3 digit di belakang koma dia masih sama gitu. Nah, terus coba kita lihat waktu kalkulasinya. Di sini Serpent perhitungan ini saya dapatkan dalam waktu 7,74 jam dengan 24 prosesor. Nah, jadi perhitungan sebenarnya adalah 24 kali 7,7 gitu ya. Nah, jadi cukup lama ya, berarti berapa? Mungkin 150 jam gitu ya. Jadi berapa hari ya? Jadi 6 hari ya, 6 hari, 7 hari, seminggu. Hampir seminggu ya. Kalau kita gunakan satu prosesor saja, ini hampir seminggu perhitungannya. Oke, coba sekarang bandingkan dengan penggunaan Parks. Hanya dengan satu prosesor, jadi saya menyelesaikan persamaan ini dalam waktu 0,74 detik. Gitu ya. Jadi kan terlihat kan ya rentang perbedaan waktunya gitu. Nah, jadi misal Parks ini saya ulang-ulang perhitungannya gitu. Misal saya pengen melakukan perhitungan time dependent gitu, perhitungan transient time dependent tergantung waktu gitu. Misal detik 1 setelah kecelakaan saya simulasikan, terus kemudian 10 detik lagi saya simulasikan, 50 detik dan sebagainya saya simulasikan terus. Itu saya nggak perlu waktu yang banyak gitu ya. Karena sekali perhitungannya 0,74 detik gitu loh. Untuk problem yang sama. Nah, tapi kalau Serpent misal kita ulang-ulang ini perhitungan ini, misal kita cuma punya laptop gitu yang hanya berapa mungkin 2 atau saya nggak tahu mungkin 2 atau 4 prosesor gitu ya. Nah, itu membutuhkan waktu berapa hari untuk hanya satu perhitungan yang akurat seperti ini gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kita butuhkan two-step method gitu ya, apalagi untuk perhitungan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang seperti itu. Nah, terus sebenarnya error ini sebenarnya masih bisa dikoreksi lagi gitu. Nah, ada metode lain yang namanya Generalized Equivalence Theory dengan memperkenalkan faktor namanya Assembly Discontinuity Factor atau ADF. Nah, ini akan saya bahas sedikit nanti. Tapi pada dasarnya error ini ditimbulkan karena ketika Serpent melakukan homogenisasi, nah dia akan menganggap dalam satu assembly itu mempunyai mempunyai reflective boundary dalam satu assembly. Nah, padahal kan enggak. Kalau kita lihat di sini, ini sama sini kan enggak sama. Reflective boundary itu hanya terjadi kalau assembly-nya sama persis gitu. Nah, ini ke sini aja enggak sama ya. Jadi di sini ada boron root-nya, di sini enggak ada. Jadi jadi seperti di sini itu sebenarnya tidak sama. Makanya di sini ada error di situ. Nah, error yang ditimbulkan karena ada discontinuity di situ. Ada discontinuity di sini. Jadi misal flux-nya di sini lebih tinggi, satunya lebih rendah gitu. Jadi ada discontinuity kalau kita sambungkan flux-nya. Nah, itu sangat tidak fisikal gitu ya. Jadi harusnya flux itu kan nyambung gitu di boundary. Jadi di perbatasan antara ini harusnya tetap nyambung gitu. Nah, tapi kan yang terjadi kan enggak ya. Jadi yang terjadi enggak. Jadi di sini enggak nyambung. Jadi kayak gini. Makanya kita perlu koreksi seperti ini biar jadi seperti ini. Jadi nyambung gini ya.
Jadi nyambung seperti ini. Nah, jadi yang nggak nyambung tadi, biasa orang sebut homogeneous flux. Jadi flux yang homogen. Jadi di sini karena ini flat, ini homogen. Nah, tapi sebenarnya ada metode untuk mengkoreksinya. Nah, dinamakan dengan assembly discontinuity factor. Jadi untuk mengkoreksi discontinuity yang ada di perbatasan atau di boundary antar assembly atau dengan boundary luar gitu. Nah, disebut dengan assembly discontinuity factor. Jadi assembly discontinuity factor ini adalah rasio dari flux Newton yang heterogen dan homogen. Nah, flux Newton yang heterogen itu kita dapat dari Sharpen tadi, dari kalkulasi step 1 tadi. Yang homogen itu dari step 2. Jadi kita dapat di sini, kita dapat ADF-nya. Nah, oke, kita dapat ADF-nya. Jadi ini kita akan dengan ADF ini kita akan bisa mendapatkan hasil yang hampir exact ya antara step 1 dan step 2 dengan waktu yang sangat-sangat pendek. Nah, ini akan sangat membantu sekali gitu ya. Nah, oke, jadi ini surface flux atau flux yang ada di permukaan gitu ya. Nah, kita bagi dengan yang ada di perhitungan difusi. Jadi kita akan dapatkan hasil ini. Jadi ketika kita masukkan nanti ke perhitungan, itu akan menjadi nyambung gitu ya. Jadi akan menjadi akurat gitu. Nah, jadi kan seperti yang saya tampilkan di slide ini, jadi errornya bahkan sampai 0. Jadi kita bisa mereplikasi hasil dari Sharpen yang membutuhkan waktu berhari-hari tadi, dibandingkan dengan hanya 0,74 detik dengan hasil yang sama. Nah, dan ini kita hanya butuhkan ini perhitungan ini sekali Sharpen ini. Selanjutnya kita masuk misal ke parts, dan ini kita bisa ulang terus untuk perhitungan-perhitungan yang lain. Gitu. Karena kita udah dapatkan model homogennya, kita ulang-ulang untuk hasil-hasil yang lain. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini saya tampilkan lagi perbedaannya. Jadi walaupun tanpa ADF tadi ya, perbedaan radial powernya itu hanya ini ya, 0,02%, 0,02% ini, bahkan kurang dari 0,01. Ketika ditambah ADF sampai nggak terlihat ini, hampir nggak terlihat di sini biru-biru ini ditambah ADF ini juga. Jadi menambahkan akurasi yang ini ya, menambahkan akurasi pada kode difusi. Jadi ini sangat bagus gitu ya untuk ini. Jadi dan kita bisa ulang-ulang lagi, dan ini radial power itu ini yang paling penting karena di sini kita yang paling kita butuhkan ketika kita memodelkan untuk time dependent, apalagi untuk perhitungan kecelakaan dan kita coupling dengan termohidrolik, kita butuhkan radial power yang akurat gitu. Distribusi daya yang sangat akurat. Dan di sini sudah menjawab gitu ya, perbedaannya kurang dari ini ya, kurang dari 0,05 malah. Jadi maksimal ini kayaknya 0,4. Nah, ini 0,04 maksimal. Yang di sini juga segitu. Nah, kemudian fluxnya juga. Nah, flux yang tertinggi perbedaannya ada di sini ya, di tengah tadi ya. Ini 50 ini adalah block index yang ada di tengah. Jadi yang di sini, tengah ini. Jadi ini ada lumayan banyak errornya, 20% fluxnya. Tapi yang lain hanya 0,1, 0,5. Ini tanpa ADF ya. Dengan ADF menjadi 0%. Oke, jadi hanya dengan perhitungan yang sangat cepat ya, 0,74. Jadi kita klik run, udah selesai gitu. Jadi belum sempat kita kedip kali ya, jadi udah selesai. Nah, jadi sangat cepat. Oke, kesimpulan karena saya tidak mau berlama-lama, jadi cukup singkat. Jadi itu tadi, two-step method itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan perhitungan lattice atau yang tingkat tinggi tadi ya, high resolution untuk mereduksi tampang lintang yang terhomogenisasi. Kemudian menggunakan perhitungan diffusion untuk perhitungan teras reaktor dengan penuh tadi. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan arasi dan kecepatan perhitungan teras reaktor, terutama untuk kasus transient ketika kita analisis transient atau yang time dependent untuk tergantung waktu tadi. Terus sebenarnya two-step method ini awalnya dikembangkan untuk LWR karena tadi ya karena zaman dulu kebanyakan reaktor adalah LWR, PWR dan BWR. Nah, tapi sekarang ini sudah banyak dikembangkan metode ini untuk reaktor-reaktor jenis maju gitu ya. Nah, yang saya terangkan adalah HTTR
salah satu reaktor jenis maju juga. Sebenarnya HTR pebble bed juga sudah banyak penelitian tentang itu. Sekarang fast reaktor juga. Jadi sebenarnya metode ini akan banyak sekali dilakukan gitu ya. Nah, mungkin juga metode ini sudah mungkin beberapa tahun lagi ketika komputer kita semakin canggih lagi, mungkin metode ini bahkan tidak akan diperlukan gitu ya. Mungkin kita cuma pakai Monte Carlo aja sudah cukup gitu. Tapi sejauh ini dengan resource yang kita punya, metode ini masih sangat worth it untuk dilakukan karena dengan perbandingan kecepatan yang saya sampaikan tadi ya, jadi sangat jauh perbandingannya. Oke, begitu saja. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Rizky penjelasannya. Di bagian terakhir kan Mas Rizky menyebutkan bahwa ada penelitian lebih lanjut sekarang mengenai penggunaan two-step method untuk reaktor-reaktor lain ya. Itu juga sedikit info aja di grup riset kami yang Mas Rizky dulu dan sekarang juga deh. Dan saya juga sama di University of Michigan juga lagi mengembangkan itu sekarang untuk penggunaannya di MSRI. Dan mungkin teman-teman yang tahu ada reaktor namanya itu PBMR, itu reaktor dari Afrika Selatan yang sebenarnya udah discontinued tapi benchmarknya ada, jadi itu yang jadiin benchmark. Itu untuk penggunaan two-step method untuk sekarang perkembangannya. Lanjut ke pertanyaan yang ada di list dulu nih. Jadi memang sebelumnya kan ketika teman-teman kirim email melalui form kan ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dan itu sepertinya sebagian besar sudah ditanyakan, tapi ada beberapa yang kayaknya perlu dijawab nih sama Mas Rizky. Yang pertama itu dari Mas Ilham. Tadi kan ada slide-nya Mas Rizky tentang cell averaging, terus menyebutkan tentang energy cut off juga. Nah itu minta tanya tentang tips untuk menentukan rentang energinya ketika mau menghomogenisasi dari continuous group jadi view group. Itu gimana Mas? Rentang homogenisasinya ya. Iya. Nah sebenarnya rentang homogenisasinya tergantung dari spektrum flux yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi untuk fast reaktor sama thermal itu beda gitu ya. Nah, jadi beda untuk apa namanya? Misal untuk fast spektrum gitu ya, untuk fast reaktor misalnya, kita butuh sesuatu yang ada di rentang energi tinggi gitu ya. Jadi untuk rentang energi tinggi. Nah, jadi terus yang untuk low spektrum kita butuh yang untuk yang apa namanya thermal neutron, thermal reaktor, kita butuhkan juga yang ada di thermal region gitu ya. Jadi yang di bawah 0,625 elektron volt kita butuhkan di situ. Tapi untuk yang fast reaktor kita tidak butuhkan. Nah, sedangkan jumlah berapa sih view group yang kita inginkan, berapa sih jumlah energy group yang kita inginkan? Nah, sebenarnya itu tergantung judgement kita sebenarnya. Seberapa ingin kita akurat untuk detailnya gitu. Nah, dan sebenarnya asalkan kita bisa menangkap efek yang paling utama sebenarnya adalah ini ya, resonansnya ya. Jadi resonansnya itu kita butuhkan agar itu tertangkap dengan akurat gitu untuk view group. Karena kan misal kita dari yang continuous, jadi kan kita tahu grafiknya ini ya, grafik ENDF yang ada di library itu kan ada apa namanya region untuk resonans. Jadi ketika cross section itu naik turun dan berubah sangat cepat gitu ya. Itu yang sangat susah untuk ditangkap gitu. Jadi kalau kita masukkan beberapa grup di situ pembagiannya, nah itu akan kita akan mendapatkan yang lebih akurat gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oke, thank you Mas. Selanjutnya dari Mas Arif Rahman Hakim menanya mengenai itu bahwa sebentar. Jadi menurut posisi control rod itu kan mempengaruhi cross section ya ketika dihomogenisasi. Kalau di kode difusi terus kemudian dikapul sama thermal hydraulics. Nah, gimana itu homogenisasi yang bagaimana melakukan homogenisasi multigroup cross sections ketika terjadi evolusi posisi control rod di saat ada keadaan transient gitu Mas. Oke, jadi sebenarnya kita tidak merubah cross sectionnya di situ,
tapi saya lupa ada metodenya sih sebenarnya. Jadi ketika control root ditarik sebagian, itu nanti kode diffuse-nya akan menyesuaikan gitu ya spektrumnya. Nah, saya sebenarnya lupa untuk metodenya. Nanti coba saya cek. Nanti coba saya cek. Nanti kita cantum dulu aja ya. Kita catat dulu aja. Nanti saya cek lagi. Itu ada di manualnya kode difusi di parts itu sebenarnya ada. Nanti saya coba cek lagi. Oke. Oke, selanjutnya dari Pak Alexander Agung, dosen kami. Ya. Selamat datang Pak Alex, terima kasih. Pak Alex dan Pak Topan juga mewakili Pak Himpunan Masyarakat Nuklir juga ya. Pak Alex kayaknya mau konfirmasi ya, cross section pada perhitungan parts itu diolah menggunakan GenPmax, Mas ya? Iya, betul. Jadi GenPmax itu adalah, jadi mungkin saya terangkan dulu, GenPmax adalah kode penengah antara parts dan serpent gitu ya. Karena serpent tidak bisa berkomunikasi langsung dengan parts gitu ya. Bisa juga kita buat manual ya sebenarnya. Tapi ya untungnya orang-orang yang mengembangkan parts sudah membuat kode untuk konversinya gitu ya. Agar serpent dan parts ini bisa berkomunikasi gitu. Dengan penengahnya adalah GenPmax. Jadi dari serpent nanti akan diolah oleh GenPmax sehingga jadi file yang langsung bisa dipakai oleh parts gitu. Nah, jadi sebenarnya yang percepat itu aja. Jadi tapi emang kita gunakan dari serpent, GenPmax, terus parts gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alex atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Pak Topan juga menanyakan tentang hasil perbandingan K-efektif dari serpent versus parts, yaitu sebentar. Apa parts menggunakan hasil dari serpent? Ini sejujurnya kayaknya perlu dielaborate lagi ini. Oke. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, terima kasih Pak Topan atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kalau perbandingan kayak efektif serpent dan parts itu memang kita gunakan dari serpent, kita gunakan spektrum neutron dari serpent, dan juga kita gunakan cross sectionnya. Jadi kita gunakan di situ untuk kemudian dimasukkan ke GenPmax. Jadi dari cross section yang ada di serpent dimasukkan ke GenPmax, kemudian kita dapatkan homogeneous cross section yang kita gunakan untuk parts gitu. Tapi pada dasarnya homogenisasinya itu dilakukan di serpent. Nah, seperti itu. Jadi dari serpent homogenisasinya, terus kemudian dimasukkan ke konversi tadi ya, ke kode untuk mengkonversi yaitu GenPmax. Kemudian baru nanti didapatkan hasil homogenisasi cross sectionnya itu akan dimasukkan ke parts. Jadi seperti itu. Jadi memang kita gunakan hasil serpent. Ya, gitu. Oke, terus kemudian dari Mas Wahid. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini Mas Wahid mau konfirmasi kayaknya. Parts itu tadi menggunakan cross section dari serpent ya. Terus calculation time parts itu cuman pas parts-nya saja atau ditambah calculation time dari serpent? Oke, terima kasih Wahid pertanyaannya. Jadi parts itu tadi, jadi homogeneous cross section-nya emang dari serpent gitu ya. Jadi dari yang tadi detail tadi, kemudian masing-masing titik itu kan punya spektrum. Nah, punya spektrum flux sendiri-sendiri kan, punya nilai flux sendiri-sendiri. Nah, itu dikalkulasi dari situ, kemudian kita dapatkan homogeneous cross section yang grupnya cuma dikit gitu ya. Mungkin dari yang continuous group yang tak terbatas jumlah grupnya menjadi hanya misal 7 atau 9 atau mungkin hanya malah 2 gitu. Jadi seperti itu. Terus calculation parts itu hanya parts saja yang saya masukkan tadi 0,74 detik. Jadi serpent itu kita udah selesai serpent sekali gitu ya. Nah, kita dapat cross section-nya. Nah, nanti dari situ kita gunakan untuk perhitungan yang berulang-ulang menggunakan parts gitu. Jadi kita cuma running serpent itu sekali gitu ya untuk kasus itu misalnya. Untuk kasus itu kita running sekali, kemudian kita lakukan perhitungan selanjutnya dengan menggunakan parts yang waktunya sangat cepat gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi serpent itu hanya kita butuhkan untuk membuat model homogenisasi dari reaktor tersebut. Oke, seperti itu.
Oke, selanjutnya dari Mas Irsyad menanyakan tentang kelemahan dari ADF. Karena kan tadi seperti lihat ADF membuat difference dari parse ke serpent jadi 0, tapi dari sisi lain ADF mungkin ada kelemahannya tersendiri atau enggak. Kayak gitu. Di Kelemahannya penggunaan nambah ADF. kerja aja sih sebenarnya. Nambah kerja karena ngemodelin lagi gitu. Ya, karena apa namanya? Sebenarnya tidak ada kelemahan lain selain nambah kerjaan. Apa? Karena sebenarnya awalnya kan kita cuma pakai kita punya data, kita udah running Serpent nih misal, kita punya datanya, kita punya semua file outputnya dari Serpent gitu ya. Nah itu kita udah punya gitu. Oke, udah Serpent udah. Terus untuk mendapatkan ADF itu kita perlu untuk apa namanya? Selain tadi kan kita hanya mengambil homogeneous cross section atau hanya tampang lintangnya saja ya, hanya absorption, hanya transport, terus apa namanya scattering, vision. Nah, kita cuma gunakan itu. Tapi untuk ADF kita perlu lagi data yang lain dari Serpent. Jadi kita harus mengekstrak data surface flux atau flux ini ya, flux di boundary di permukaan antara assembly itu plus current atau arus neutronnya atau neutron current-nya yang ada di boundary itu. Jadi kita butuh itu. Dan ini berarti kan kita nambah kerjaan untuk ngambil itu gitu ya, mengekstrak itu. Nah, tapi kerjaan itu akan sebenarnya cuma sekali kerja karena ketika kita udah tahu modelnya, kita udah bisa mengekstrak, kita akan bisa gunakan metode yang sama untuk hal-hal itu tertentu gitu ya. Itu selanjutnya itu bisa kita ulang lagi. Bagi misal udah dibuat di GenPmax misal kode yang saya terangkan tadi untuk mengkonversi tadi dari Serpent ke Parse untuk kode konversinya itu udah dimasukkan di situ. Jadi kita hanya perlu masukkan. Cuma kita tetap harus menambah kerjaan lagi karena di Parse itu karena Serpent sama Parse itu mempunyai penomoran indeks yang berbeda gitu. Oh, Nah, iya, maksud benar. saya misal heksagon gitu ya, misal heksagonal di Serpent misal angka hitungnya dari bawah gitu atau dari samping gitu. Nah, 1 2 3 4. Dari Parse itu dari mana gitu. Nah, itu harus kita sesuaikan gitu. Nah, kalau itu nggak sesuai, maka discontinuity factor-nya nggak akan mengkoreksi, malah membuat salah gitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi ketika saya membuat itu pun juga banyak trial and error gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita dapatkan hasil yang akurat dari situ. Nah, seperti itu. Oke, Iya, semoga menjawab Mas Irsyad. pengalaman pribadi juga ketika aku ngemodelin PBMR juga sama, aku kebalik antara top dan bottom-nya, jadi Ya, itu errornya sangat salah. errornya sangat jauh dan baru notice kalau ketika udah lama banget. Oke, selanjutnya dari Mas Ferry Wibisono. Oke. Apakah ada perbedaan aplikasi two-step method ini untuk fast dan thermal reaktor? Apakah perbedaannya cuma di rentang energinya ketika di homogenize crop section aja, atau mungkin ada perbedaan lain? Oke, jadi rentang energi tentu beda. Jadi energi grupnya tentu beda. Nah, terus fast reaktor itu sangat heterogen ya. Jadi makanya misal kita coba analisis di situ. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, difusi neutron itu sangat bagus untuk kasus yang sangat-sangat homogen. Dan itu mungkin jarang ya, dan mungkin nggak ada untuk yang advanced reaktor gitu kayak fast reaktor. Jadi fast reaktor kan menggunakan spent fuel, dan spent fuel itu mempunyai ini ya komposisi yang berbeda-beda gitu. Flavornya berbeda semua. Jadi ada yang kandungan tinggal kan karena di burn-nya berbeda-beda kan levelnya. Jadi apalagi untuk yang menggunakan spent fuel kayak tadi, nah itu fast reaktor. Tapi untuk fast reaktor yang homogen, saya nggak tahu ada nggak, kayaknya nggak ada. Itu mungkin ya dengan metode yang sama. Tapi yang untuk yang heterogen, kita perlu ada treatment tertentu untuk mengatasi keheterogenan itu. Nah, apalagi untuk yang ukurannya besar ya assembly-nya. Nah, sebenarnya fast reaktor ini karena apa namanya? Karena mean free path length-nya atau jarak rata-rata neutron itu dari lahir sampai mati itu panjang kan. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan homogenisasi di level fuel pin. Kalau assembly yang ada di line water reactor itu kan karena line water reactor itu dia cuma 1 cm kan untuk apa namanya mean free path length-nya. Jadi neutron thermal itu waktu lahir sama
jarak kelahiran sampai kematiannya itu pendek. Jadi makanya kita perlu untuk melakukan homogenisasi lebih akurat lagi. Tapi untuk fast reactor sebenarnya justru lebih gampang karena kita nggak perlu itu. Cuma problemnya adalah heterogenisasi dengan tetangganya itu, gitu ya. Tapi kalau di dalamnya fuel pin-nya itu kita nggak perlu homogenisasi. Dan juga energy group itu paling penting menurut saya, karena ketika misal kita lakukan di Serpent atau Monte Carlo, kode Monte Carlo yang lain, itu akurasi untuk flux yang rendah, misal kita masukkan grup thermal di fast reaktor, itu kan neutronnya akan sangat rendah, dan itu errornya akan sangat tinggi. Dan ini sangat berbahaya kalau kita masukkan ke diffusi neutron, akan nggak akurat di situ biasanya. Nah, ini dari pengalaman pribadi. Jadi, kalau fast neutron, fast reaktor, kita emang harus pakai energy group untuk fast reaktor. Jadi, ada emang beberapa riset udah melakukan itu, maksudnya energy group berapa sih yang cocok untuk fast reaktor gitu. Jadi itu udah ada gitu dari beberapa sumber. Oke. Itu terima kasih Mas Ferry. Ya, selanjutnya dari Mas Doni sama Pak Topan ini sebenarnya kayaknya menanyakan hal yang mirip-mirip ya tentang contoh yang Mas berikan di loaded dan unloaded ya. Kalau dari Mas Doni nanya dari parts itu ada treatment lain nggak selain penggunaan ADF sehingga error efektifnya itu sampai 0. Terus yang dari Pak Topan menanyakan tentang loaded dan unloaded itu pakai hasil dari Serpent yang sama atau mereka berdua itu model yang berbeda? Sebenarnya bisa sama, bisa berbeda sih. Tapi yang saya gunakan tadi adalah model yang berbeda gitu ya. Jadi hanya untuk menampilkan perbandingan heterogenitasnya gitu kan ya. Jadi kalau di unloaded sama loaded itu kan nanti akan berbeda kan tingkat heterogenitasnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu model yang berbeda. Tapi sebenarnya kita bisa juga menggunakan model yang sama terus kemudian kita masukkan ke perhitungan transiennya. Nah, itu. Tapi tadi yang saya gunakan adalah model yang sama. Terus kemudian maka ada treatment lain di park selain penggunaan ADF tadi ya, sehingga error K mencapai 0 PCM. Nah, sebenarnya jadi saya kembali dulu. Jadi error yang ada di diffusi, kode diffusi, terutama misal di parks, itu dihasilkan dari adanya discontinuity di situ, gitu ya, discontinuity di situ. Jadi logikanya kalau kita ekuivalenkan, jadi ketika kita menggunakan metode, jadi di GenPmax itu kan kita mengkonversi dari hasil Serpent ke hasil parks, gitu kan, untuk parks kan. Nah, di GenPmax ini kalau di parks, GenPmax itu menggunakan konversi juga untuk menghitung ADF. Jadi mengambil hasil surface flux dan juga surface current dari Serpent. Kemudian GenPmax ini menghitung dalam satu node itu cara atau metode yang sama dengan diffusi di parks. Jadi logikanya kalau kita dapat hasil yang sama, ya kan, untuk homogeneous flux dari GenPmax sama dari parks itu hasilnya sama. Terus kemudian kita kasih ADF yang adalah perbandingan antara heterogeneous flux yang heterogen dibagi flux homogen. Nah, jadi logikanya pasti akan equivalence gitu. Nah, makanya disebut generalized equivalence theory. Teorinya pasti equivalent di situ. Karena kita pakai heterogeneous surface flux di situ gitu. Nah, jadi makanya bisa sampai 0 PCM gitu. Nah, saya juga bisa tunjukkan untuk yang kasus-kasus yang lain, sebenarnya ada juga beberapa paper itu juga menghasilkan hasil yang sama gitu ya, dengan menggunakan parks dengan ADF bisa menghasilkan 0 PCM juga. Jadi seperti itu. Nah, tadi ada juga treatment lain selain penggunaan ADF dengan Eddington factor. Nah, itu dari Serpent juga. Cuma akurasinya tidak akan setinggi ADF gitu ya, karena Eddington factor-nya itu tidak exact, tidak sama. Jadi, nah makanya yang saya cantumkan di situ ADF aja, karena memang ADF kita menggunakan benar-benar hasil heterogeneous calculation dari Serpent, itu benar-benar udah heterogen, udah sesuai dengan perhitungan, terus kemudian kita bagi dengan hasil di parks dengan metode yang sama. Nah, jadi ADF ini bukan ADF yang dari Serpent yang kita pakai. Jadi Serpent itu juga menghitung ADF, tapi mereka menggunakan perhitungan diffusi neutron yang mereka bangun sendiri, dan tentu saja berbeda dengan kode diffusi yang kita pakai gitu. Jadi tips kesuksesan penggunaan ADF adalah penggunaan perhitungan homogeneous flux
yang sama dengan yang kita gunakan di kode difusi. Ketika kita menggunakan metode yang sama persis, maka hasilnya juga akan sama persis. Nah, makanya seperti itu. Makanya saya tidak pernah menggunakan nilai ADF yang ada di Serpent itu secara langsung. Pasti nggak akan sama, karena metode yang dipakai di Serpent beda. Ya, jadi di source code-nya Parse juga ada satu algoritma sendiri untuk ngitung EDF sendiri ya, maksudnya dari Bukan, di output dari GenPmax. GenPmax ya. Ada Ya. Jadi ya. semua proses untuk produksi cross section dan lain sebagainya untuk parts itu semuanya di GenPmax. Jadi yang semua hal yang dari Serpent itu semuanya di GenPmax. Jadi parts tidak menggunakan lagi langsung dari Serpent karena udah ada penengah itu tadi. Jadi udah ada penengahnya itu. Oke. Nah, tapi ini mungkin berbeda untuk kode difusi yang lain, tapi bisa juga diterapkan cara yang sama gitu loh. Misal nggak ada kode penengah tadi ya, kode konversi nggak ada. Kita bisa buat sendiri sebenarnya, karena sebenarnya cukup simpel, tinggal ngebaca, kemudian ngebaca hasilnya Serpent, kemudian dilakukan perhitungan sederhana sebenarnya sama pembagian apa. Cuma yang bikin ribet adalah tadi yang saya jelaskan tadi adalah indexing ya. Misal indeks perhitungan Serpent dari parts beda, kemudian satuan juga beda kadang. Jadi itu harus diperhatikan juga. Serpent itu pakai dibagi luas nggak? Yang parts dibagi luas nggak? Nah itu harus normalisasi dan makanya itulah kenapa kita tidak bisa menganggap kode itu sebagai black box gitu. Kita nggak tahu isinya apa, karena kita nggak akan bisa membuat hasil yang akurat kalau gitu. Kita memang harus tahu isinya apa gitu. Walaupun kita tidak bisa akses source code-nya, tapi kita tahu manual teorinya gimana, dan itu kita tahu isinya gitu. Nah makanya itu juga sangat penting di situ. Iya, itu kayak gitu tuh saya jadi teringat wejangannya Pak Haryono waktu saya sidang skripsi itu, kita harus mengubah mindset dari user ke code developer. Jadi jangan cuma jadi operatornya doang. Pengalaman pribadi juga untuk mengenai GenPmax ini juga, saya pribadi sih pernah ya ngerjain manual, bikin penengah sendiri pakai Python, meskipun ya itu simple banget ya. Tapi sebenarnya bisa. Tinggal kita ngambil output-outputnya dari Serpent, kita olah-olah lagi, kita masukin ke parts juga bisa. Kayak gitu. Selanjutnya dari Mas Wahid, ini sebenarnya butuh confirm lagi mengenai total waktu perhitungan nih Mas. Jadi typical calculation time untuk generation cross section di Serpent berapa menit gitu? Itu mungkin. Oke, itu tergantung kerumitan model kita sebenarnya. Semakin heterogen, perhitungan Monte Carlo akan semakin lama. Gitu. Semakin detail, itu akan semakin lama. Jadi saya nggak bisa bilang berapa jam ya optimalnya gitu ya, karena itu tergantung modelnya sendiri. Nah, dan juga karena untuk memproduksi, menggenerasi itu homogeneous cross section itu perlu yang akurat, maka emang harus butuh keefektif yang sangat rendah. Error yang sangat rendah dari Serpent. Jadi kayak apa standar deviation-nya ya. Makanya yang saya tampilkan errornya standar deviation-nya itu hanya 3 atau 4 PCM gitu. Karena error itu akan propagate nanti, akan merambat. Nah, dan itu misal kita udah punya error, misal di Serpent kita running terus errornya 50 BCM. Karena kita standar deviation-nya pakai 50 BCM. Kita running cuma berapa jam, 2 jam mungkin, terus errornya 50 BCM, pas kita masukkan ke kode difusi, error itu akan terbawa dan termultiplikasi di situ. Nah, makanya akan lebih baik kalau emang, karena dan kita menggunakan itu hanya untuk membentuk model untuk kode difusi ya, dan itu makanya kita perlu yang akurat, karena kita cuma sekali pakai itu aja sebenarnya. Nah, mungkin kalau model lain kita perlu lagi ya buat lagi, tapi kalau untuk kasus yang sama, model yang sama, itu kita cuma butuh sekali itu gitu. Makanya kita butuh yang benar-benar akurat, kita dapat, kemudian kita pakai terus kayak gitu. Jadi kayak itu modal awalnya memang mahal modal awalnya, tapi selanjutnya ininya lebih gampang. Oke, dari Fatur, selanjutnya dia menanyakan tentang itu kan, gimana kalau misalnya pemodelan dari Serpent itu 2D aja gitu, biar lebih cepat gitu Mas. Apakah nanti akan menghasilkan output yang sama di parts-nya kalau misalnya Serpent-nya itu 2D, dimasukin ke GenPmax, terus dimasukin ke parts, atau contoh yang kita gunakan tuh Serpent, GenPmax, dan parts ya. Kalau misalnya dari Serpent-nya 2D kayak gimana? 2D sebenarnya jadi bisa 2D, tapi memang perhitungannya terpisah gitu ya.
perhitungannya terpisah. Maksud saya, misal kita punya apa namanya? Kita punya reaktor yang misal 10 tingkat gitu ya, 10 level aksialnya. Kita running satu persatu, satu layer, satu layer, satu layer gitu. Nah, terus dan juga apa namanya? Itu juga bisa. Jadi kita dapatkan setnya banyak, cuma nanti ngolahnya yang ribet. Jadi pilihannya itu aja sih, lama runningnya atau ngolahnya yang agak ribet. Nah, dengan karena kan mungkin kalau kita langsung aja kan bisa, dan juga akurasinya tidak akan maksimal, tidak akan optimal. Jadi nggak akan sampai 0 PCM kayak yang saya terangkan tadi, karena efek efek discontinuity antara atas dan bawah itu masih ada di situ. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi bisa, tapi akurasinya nggak akan sebagus itu. Makanya saya terangkan tadi, zaman dulu orang bahkan cuma running satu assembly. Mungkin ada yang sampai sekarang juga sih. Untuk PWR misalnya ya. Jadi satu assembly di running punya cross section. Nanti assembly lain juga nanti dikumpulin terus jadi satu. Karena zaman dulu komputer nggak mampu untuk running full core kayak gitu. Jadi itu. Nah, mungkin di masa depan malah kita bisa pakai Monte Carlo full, kemudian transient juga. Nah, itu mungkin masih, tapi saya nggak tahu akan berapa lama gitu ya. Nah, makanya seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Khandak memberikan info aja sih, nggak nanya untuk treatment two-step method di fast reactor sedikit beda dengan thermal reactor. Ada di code package-nya MCC, Tudan dan Rebush. Itu mungkin varian lain ya, selain Serpent, JNP, Max Sparks ada pakai metode lain. Terus Mas Imron juga menanyakan, mengkonfirmasi sebenarnya apa benar itu errornya bisa sampai 0, padahal di assembly level calculation-nya cuma half assembly overlap aja. Di LWR pakai two half assembly overlap aja tidak seakurat itu. Gimana? Oh iya. Ya, oke. Jadi mungkin itu untuk yang dimaksud Mas Imron, untuk yang color set model yang overlap itu ya. Jadi itu sebenarnya itu hanya model aja, tapi sebenarnya yang saya generate untuk prosesnya itu semuanya gitu kan. Jadi saya gunakan semua gitu. Nah, mungkin untuk yang jadi apple to apple comparison. Nah, tadi kan tujuannya untuk membandingkan kalau hasil serapan dimasukin ke parts, itu namanya apple to apple comparison-nya. Jadi modelnya sama persis. Mungkin yang dimaksud Mas Imran adalah ketika kita satu assembly, kemudian kita pakai surrounding effect-nya, environment effect-nya, sekitarnya kan kita pakai efeknya agar akurat kan. Ya kan? Nah, dan itu hasilnya akan kita gunakan untuk satu assembly. Tapi kalau yang tadi apple to apple comparison, makanya bisa sampai 0. Mungkin kalau assembly to assembly, tadi mungkin untuk yang dari color set terus masukin ke assembly mungkin emang nggak sampai 0 sih. Nah, tapi tadi kan emang apple to apple sih. Jadi makanya bisa sampai 0. Nah, mungkin meluruskan aja mungkin. Tuh. Itu untuk Handak juga terima kasih infonya. Oke, lanjutnya dari Mas Ferry menanyakan tentang uncertainty propagation-nya itu, yang dimaksud itu error timbul karena proses homogenisasi atau bawaan dari nuclear data library-nya. Oke, dua-duanya sebenarnya. Jadi propagate nuclear data itu pasti ada error. Nah, itulah kenapa hasil Monte Carlo walaupun 0 PCM difference-nya misal kalau mungkin ya, itu pasti akan tetap beda dengan hasil validasi dengan reaktor yang asli. Karena dari data nuklir data kita itu udah ada errornya di situ. Jadi udah ada errornya di nuklir data kita. Karena nuklir data kan dia orang membangunnya nggak semua titik energi kan ada kan. Walaupun kita bilang itu Serpent pakai continuous loh, Monte Carlo pakai continuous energy loh. Tapi sebenarnya datanya itu ada titik-titik tertentu yang tidak ada. Apalagi yang ada resonan yang unresolved ya. Jadi ada di resonan region, di region di mana resonan itu berada, itu kita sampai nggak bisa lagi membedakan gitu ya. Makanya orang nggak bisa lagi membagi lagi gitu ya. Jadi itu. Terus homogenisasi juga ada errornya karena self-shielding effect tadi ya, pasti itu ada errornya di situ. Nah, jadi error yang propagate di situ. Nah, oke, terima kasih. Itu. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang punya pertanyaan? Dipersilahkan aja. Pak Topan menanyakan lagi. Nah, Mas Ilham menyusul habis itu. Oke. Itu error yang lebih sekitar 20% di assembly tengah kok tampak hilang di assembly sekitarnya ya. Itu yang mungkin Mas tunjukin sebelum ADF dan setelah.
Ya, mungkin Mas bisa share screen lagi. Oke. Nah, itu kira-kira apa efek yang menyebabkan dari yang awalnya bisa sampai 20% lebih di satu titik doang, tapi kemudian di sekitar-sekitarnya hampir nol. Oke, jadi ini di tengah ini karena sebenarnya ini penumpukan error di situ sih. Nah, kita tahu di sini. Nah, kan ini di tengah ini semua surface-nya, semua permukaannya ini ketemu dengan hal yang berbeda. Jadi kan discontinuity effect itu semakin berbeda ketika dia bertemu tetangga yang beda gitu ya. Ya kayak kita punya tetangga nggak sejalan gitu ya. Kayak ada yang beda kan. Nah, semakin beda itu discontinuity effect-nya semakin beda gitu ya. Di sini. Jadi ketika tetangganya beda karena dan di sini dia keenam tetangganya beda semua gitu ya. Kasihan banget. Jadi di situ makanya errornya paling besar. Tapi ketika yang lain ini dia ketemunya di sini, dia ketemu tetangga yang sama. Walaupun ada sedikit beda ya, tapi sebenarnya dia sama. Sini juga. Makanya di sini error yang di samping itu tidak terlalu besar. Tapi yang di tengah itu ada penumpukan error dari keenam sisinya. Makanya di tengah itu pasti errornya paling besar di sini sampai 20% kan. Di sini 20% maksimal. Dan ini di energi grup 1 terjadi error. Kenapa energi grup 1 itu terbesar? Karena pada fast reaktor juga pada thermal reaktor ini energi grup 1 itu kan energi yang paling tinggi dan itu flux neutronnya paling rendah. Nah, di perhitungan Monte Carlo ketika flux neutron terlalu rendah, maka errornya akan semakin tinggi. Standar deviasinya akan semakin tinggi di titik itu. Makanya grup 1 pasti yang paling besar kalau di thermal neutron. Di thermal reaktor adalah grup 1 itu paling tinggi errornya. Jadi seperti itu. Nah, tapi ketika ditambah EDF, semua akan terkoreksi seperti itu. Jadi hampir sebenarnya exact gitu ya. Ya, bisa dibilang hampir exact gitu ya. Ya, tapi kalau dibilang exact enggak sebenarnya. Kita tidak akan bisa benar-benar mereplikasi sampai exact. Pasti ada efek error yang tadi Mas Ferry juga tanyakan adalah terhomogenisasi dari proses homogenisasinya tersendiri ada errornya. Nah, tapi EDF bisa mengkoreksi sebagian besar itu. Tapi makanya kalau saya tunjukkan tadi 0 PCM, apakah itu benar-benar 100% akurat, 100% nggak ada error? Nggak juga, pasti ada error, tapi sangat-sangat kecil di sini. Nah, di sini kan tersampaikan, maksudnya perbedaannya ada di sini. Dan semuanya juga tergantung bagaimana kita mendefinisikan modelnya itu sendiri, Mas ya. Gimana kita bikin surroundingnya dan lain sebagainya. Iya, iya. Okay. Jadi banyak sekali metode sebenarnya, metode two-step method itu. Tergantung tergantung reaktor kita gimana desainnya dan juga gimana. Itu banyak sekali metodenya sebenarnya. Nah, dan juga tergantung resource kita ya. Semakin heterogen reaktor, semakin banyak computational cost yang kita harus keluarkan. Makanya biasanya desainnya harus menyesuaikan gitu. Misal hanya assembly level dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, Mas Ilham menanyakan, terus disambung sama Mas Yanuar, disampaikan bahwa running servernya cukup sekali untuk dapat multi-group cross sections, kemudian data multi-group itu digunakan berulang-ulang ketika running parts. Yang dimaksud berulang-ulang itu apakah digunakan saat kondisi core yang berbeda, seperti posisi kontrol yang berbeda, distribusi temperatur yang berbeda. Nah, kalau iya, perlu nggak running server lagi di setiap variasi core tersebut? Gitu. Terus itu dulu mungkin ya. Nanti mungkin disambung sama Mas Yanuar. Oke, jadi sebenarnya bisa tidak merunning lagi kan. Nah, cuma emang kita akan kehilangan beberapa akurasi gitu. Tapi akan worth it ketika kita emang itu yang bisa kita lakukan karena misal kita mau burn up di kode difusi misal seperti Parks itu udah ada estimasi untuk melakukan Batman equation itu ya, untuk menyelesaikan Batman equation itu. Jadi akan bisa juga tidak merunning servant lagi, tapi hasil yang digunakan tentu tidak akan exact, maksudnya tidak akan seperti yang saya tampilkan tadi ya, yang apple to apple tadi. Nah, tapi itu setidaknya kita akan sudah mendapatkan hasil yang optimal di awal, hasil yang benar di awal, dan juga selanjutnya akan lebih gampang gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi bisa digunakan berulang-ulang, termasuk juga posisi control rod. Kalau distribusi temperatur berbeda, emang itu fungsinya kode difusi.
Jadi ketika distribusi temperatur berubah, misal kita feedbackkan dengan kode termohidrolika. Jadi termohidrolika nanti akan mengupdate lagi ya. Dari difusi memberi power ke termohidrolik memberi temperatur nanti. Nah, ini akan ada treatment untuk update cross sectionnya gitu ya, berdasarkan temperaturnya gitu. Nah, jadi karena ada pembuaian, ada Doppler, ini itu udah ada perhitungannya semua sebenarnya. Di kode difusi bisa dilakukan dengan kinetika spasial ya. Oh, berarti ibaratnya itu cross section yang di-generate di Serpent itu ibaratnya yang bisa dibilang quote unquote yang bersih, nggak ada kejadian apa-apa gitu Mas ya. Terus habis itu tapi bisa digunakan. Cuma emang akurasinya nggak 100%, tapi yang kita butuhkan sebenarnya bukan itu. Biasanya yang ketika orang transient itu yang digunakan kan evolusi powernya kayak gitu kan. Jadi kayak gimana bentuknya kalau terjadi kecelakaan ini di detik ini, terjadi kecelakaan ini di detik ini. Nah, jadi sebenarnya yang kita sudah tidak terlalu interest dengan akurasi flux yang benar-benar 100% akurat. Nah, emang harus akurat sih. Cuma emang ada di sisi engineering tertentu yang kita emang mengutamakan optimasi di situ, di running time kayak gitu. Nah, terus kemudian Mas Yanuar ya melanjutkan, berarti kalau kayak gitu pada kondisi apa saja kita cukup running sekali. Dan kondisi apa aja running Serpent lagi untuk homogenisasi baru. Terus santai aja Mas, kata Mas Yanuar. Karena pertanyaannya ngeri-ngeri nih. Baru tahun pertama udah kayak sidang S3, moderatornya juga kebawa tegang. Ngeri juga nih pertanyaannya. Iya. Jadi kondisi apa aja Mas yang membuat kita harus kayak, oh kayaknya kalau kayak gini kita butuh running Serpent lagi atau butuh running Monte Carlo lagi. Ini kondisi yang benar-benar berbeda sih menurutku. Misal posisi ini mau dirubah gitu ya, assembly-nya dirubah gitu. Tapi menurut saya kalau burn up masih bisa. Karena bisa solving Batman equation itu. Jadi masih bisa kalau Batman. Ya karena memang biasanya kan kode yang untuk difusi untuk two-step method ini kan di bagian akhirnya yang difusi itu kan juga bisa menyelesaikan kinetika spasial, maksudnya spatial kinetics itu ya. Jadi ya bisa dibilang sekali yang bersih, terus habis itu di update terus cross sectionnya menggunakan referensi yang gitu ya. Dan sampai sekarang yang mempunyai kemampuan untuk couple dan sudah proven untuk dikembangkan itu emang kode-kode difusi sih. Jadi sebenarnya Monte Carlo juga ada yang udah yang makin dikembangkan itu, tapi kayaknya saya nggak tahu, tapi masih lama untuk optimasinya, karena terlalu lama kan untuk coupling dengan termohidrolika itu prosesnya terlalu lama. Jadi kayak gitu. Oke. Jelasin model expansion, aku juga mau lah itu. Wah, panjang. Tapi itu panjang itu Ndak. Jangan di sini Ndak. Itu bisa bikin kuliah 3 SKS sendiri Ndak. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman mengenai penjelasan Mas Rizky mengenai two-step method. Udah berarti? Iya, ini juga apa itu namanya, sambil nunggu juga sambil ngejelasin lagi bahwa ini mungkin aku dapat di form itu kan aku yang mensortir ya, jadi dapat pertanyaan juga mengenai outputnya dari ini tuh apa kayak gitu kan. Jadi ya mungkin mumpung masih banyak nih, ingin ngejelasin juga kalau memang ini tuh kolokvium ini tuh berawal dari sebuah keisengan mengenai kok kayaknya sharing riset mengenai nuklir di Indonesia itu kok jarang ya. Mungkin kita yang nggak tahu, mungkin di kalangan yang mungkin lagi studi di luar, atau mungkin yang diseminasi yang ada dari lembaga-lembaga di Indonesia sendiri juga belum masif. Jadi kita ingin ini agak terbuka, jadi yang di luar bisa tahu nih, bisa up to date mengenai riset-riset yang sekarang lagi happening di luar negeri itu, atau di Indonesia dan di luar negeri itu apa aja gitu. Nah, ini niatnya juga akan jadi series selama summer sampai nanti Oktober, sampai nanti September. Nggak tahu bakal dilanjutin apa enggak, tergantung kesibukan masing-masing, karena sebagian besar kayaknya masih kuliah. Ada yang kuliah S3, ada yang kuliah S2, ada yang sibuk postdoc juga. Nah, jadi tinggal nanti
dilihat dulu aja. Nah, untuk selanjutnya juga akan topiknya bukan lagi neutronik atau reaktor diusahakan. Kita akan coba cari topik lain yang masih berkaitan dengan nuklir, tapi juga risetnya juga sama-sama mendalam. Jadi stay tune aja, nanti kita lihat bareng-bareng. Terus Mas Yanwar bilang lagi, nanya lagi, tadi sempat dibilang sebenarnya gerak neutral linearnya acak, nggak sederhana pergerakan berbasis gradien konsentrasi. Atas dasar apa ya teori difusi akhirnya dipakai untuk memodelkan pergerakan neutron? Mungkin Kalau aku dari baca Rizky sih mungkin. sejarah. Sebenarnya Mas Ilham yang lebih paham sih ini. Ini mungkin bisa ditambah. Jadi kalau dari sejarahnya emang persamaan yang sudah orang-orang selesaikan pada waktu itu adalah persamaan yang seperti difusi itu. Jadi yang udah established duluan ya di Fick law itu ya. Fick's law itu kan, jadi bisa itu dipakai di termohidrolik, di mekanika fluida. Nah, kayak gitu kan. Jadi seperti itu, apa namanya, untuk kenapa kok persamaan difusi itu dipakai itu, kayak menurut saya itu sih. Dan sebenarnya memang tidak sederhana itu, karena neutron tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi mempunyai arah tertentu, lokasi dan lain sebagainya. Yang itu nggak ke-accommodate sama difusi ya? Ya, sebenarnya nggak terakomodasi, karena difusi itu hanya menerangkan kalau dia hanya dari gradien tinggi ke gradien rendah. Dan sebenarnya ini cukup akurat kalau reaktornya benar-benar 100% homogen. Nah, tapi ketika ada boundary, misal di vacuum boundary aja udah beda itu nanti. Hasilnya udah beda, grafiknya udah beda. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya memang karena itu sih, karena udah established duluan untuk teori difusi, untuk Fick's law, dan juga orang udah tahu cara menyelesaikannya gitu dengan persamaan numerik. Sudah banyak metode numerik yang digunakan untuk mengembangkan itu ya, kayak nodal expansion, kayak CMFD gitu-gitu Mas. Oke, terus selanjutnya Pak Alex menanyakan mengenai Pmax. Dia menggunakan beberapa histori variabel seperti suhu, kontrol Poisson, dan lain sebagainya. Untuk perhitungan transient di Parkes itu berarti apakah perlu perhitungan Serpent yang mewakili beberapa branch state variable tersebut? Oke, ya. Nah, kalau setahu saya emang perlu sih sebenarnya. Jadi untuk yang history, jadi memang di Gen Pmax itu ada, untuk Pmax-nya itu ada history variabel tertentu gitu ya, ada branch-nya gitu. Nah, ini untuk perhitungan tertentu emang perlu gitu. Ya. Oke, nanti coba saya cek lagi, tapi emang perlu untuk digunakan di situ. Ya, kalau di Pmax-nya memang ada input untuk mengeluarkan itu, dan jadinya pasti akan dibutuhkan juga di servernya. Ini sudah molor jauh 40 menit dari yang kita ekspektasikan, Mas. Oke. Target cuma sejam doang. Memang menarik nih harusnya kayak gini nih. Harusnya diperbanyak lagi yang kayak gini, tapi untuk topik yang lebih mendalam lagi kita usahakan ya. Kita coba cari pemateri yang sekiranya bersedia untuk sharing juga hal-hal yang riset mereka yang terbaru. Oke, mungkin kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sesi penutup. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas kehadirannya. Sepertinya memang hampir semua orang ingin untuk recording dari ini di share ya. Jadi mungkin nanti untuk kalau misalnya teman-teman nanti akan aku email lagi, aku edit dulu soalnya ini ada beberapa bagian di awal yang mungkin tidak diperlukan, jadi nanti akan aku edit dulu sebentar, aku masukin ke cloud, terus nanti akan aku kirim email lagi mengenai bisa diakses di mana. Jadi nanti tunggu aja emailnya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sukses semuanya. Thank you banget Mas Rizky atas materinya. Semuanya udah mau bergabung dan merelakan waktunya untuk di sini. Terima kasih juga. Terus saya mohon maaf Pak kalau ada kesalahan dan mungkin bisa dikoreksi selanjutnya, karena kita juga sama-sama belajar. Iya. Ya, ini sidang S3 kayaknya. Ini sidang qualifying exam, Mas. Oke. Udah deket sidang qualifying exam. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya mengenai kita bahas apa akan tunggu aja kabarnya. Nanti akan aku share lagi. Terus kemudian sampai jumpa di webinar selanjutnya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.